Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih kepada Bu Fitri selaku dosen dan teman-teman sekalian. Saya Nina Noviana dari kelompok 4 sebagai moderator bersama dengan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pemilihan portofolio yang beranggotakan Aini Selvia, Dian Amalia, Febrianti Pasaribu, Nina Noviana, dan Fiona Fitriani. Pengertian portofolio dalam investasi. Portofolio terdiri dari dua kata, yaitu port yang berasal dari kata report yang artinya laporan dan folio yang artinya lengkap. Jadi, portofolio adalah pengelompokan aset keuangan seperti saham, obligasi, setara kas, serta dana termasuk dana bersama, dana yang diperdagangkan dan ditutup. Portofolio diselenggarakan langsung oleh investor atau dikelola oleh profesional keuangan. Tujuan pemilihan portofolio. Adapun tujuan pembuatan portofolio keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dalam sebuah investasi perusahaan. Sedangkan yang kedua, mendatangkan keuntungan bagi investor atau pemilik dana. Konsep dasar. 1. Portofolio efisien dan portofolio optimal. 2. Fungsi utilitas dan kurva indiferen. 3. Aset beresiko dan aset bebas resiko. Portofolio efisien dan portofolio optimal. Portofolio efisien dapat diartikan sebagai 1. Portofolio dengan return tertinggi pada risiko tertentu. 2. Portofolio dengan risiko terendah pada return tertentu. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyaknya pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien, sesuai dengan preferensinya terhadap tingkat return maupun risiko. Aset beresiko dan aset bebas risiko. Aset beresiko. Aset beresiko adalah aset yang tingkat return aktual di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Contohnya saham. Sedangkan aset bebas risiko merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan tidak bisa dipastikan pada saat ini, yang ditunjukkan oleh varian return yang sama dengan 0. Contohnya obligasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah. Portofolio Markowitz. Membentuk portofolio dengan model Markowitz lebih baik dibandingkan membentuk portofolio dengan pendekatan naik atau panjang. Dengan menggunakan model Markowitz, investor bisa memanfaatkan semua informasi yang bisa sebagai dasar pembentukan portofolio yang optimal. Teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 sisi, yaitu yang pertama, periode investasi tunggal adalah 1 tahun. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang terakhir, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan resiko. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami yaitu kurva indiferen. Dalam pendekatan Markowitz, pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan pada risiko masing-masing pilihan portofolio. Lalu, memilih kelas aset optimal. Keputusan dalam pemilihan kelas aset yang optimal dalam manajemen portofolio akan meliputi 3 keputusan, yaitu 1. Pembuatan keputusan alokasi aset. 2. Penentuan porsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing kelas aset. 3. Pemilihan aset-aset dari setiap kelas aset yang telah dipilih. Lalu simple PowerPoint present. Saham biasa yaitu ekuitas domestik, kapasitas besar dan kapasitas kecil. Lalu ekuitas internasional yaitu pasar modal negara maju, pasar modal berkembang. Lalu obligasi instrumen pasar uang yaitu obligasi perusahaan, rating AAA, rating BAA, obligasi berisiko tinggi, obligasi dengan jaminan, treasury bills, commercial paper, guaranteed investment contract. Lalu real asset dan modal venture. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai mencari efisiensi frontier. Efisiensi frontier merupakan sekumpulan portofolio efisien di antara semua portofolio yang dapat
dapat dicapai di mana ekspektasi return maksimal untuk beberapa tingkat resiko. Sebagai contoh, ada 3 sekuritas yang sedang dipertimbangkan, yaitu saham AAA, yang kedua saham BBB, yang ketiga saham CCC. Return harapan saham AAA adalah 14% dan saham BBB adalah 8% dan saham CCC adalah 20%. Anggap seorang investor ingin menciptakan sebuah portofolio yang mengandung ketiga saham ini dengan return harapan portofolio adalah 15%. Apa kombinasi profil ini? Dengan membuat portofolio untuk saham AAA adalah 0,45, saham BBB adalah 0,15 dan saham CCC adalah 0,4. Maka investor dapat menghasilkan return sebanyak, kita harus mencari nilai efisiensi frontiernya, yaitu dengan menjumlahkan saham AAA 0,45 atau 0,14% ditambah saham BBB 0,15 atau 0,08 ditambah saham CCC 0,4 atau 0,20, maka hasilnya 0,155. Selanjutnya kita melihat tabel kombinasi menciptakan efisiensi frontier. Kombinasi yang pertama, saham AAA 0,65, saham BBB 0,55, saham CCC 0,3, maka hasil efisiensi frontiernya adalah 15,5%. Saham kedua yaitu saham AAA 0,45, saham BBB 0,15 dan saham CCC 0,4, maka hasil efisiensi frontiernya adalah 15,5%. Kombinasi yang ketiga, saham AAA 0,15, saham BBB 0,3, saham CCC 0,55, maka hasil efisiensi frontiernya 15,5%. Kombinasi yang keempat, saham AAA 0,55, saham BBB 0,1, saham CCC 0,35, maka hasil efisiensi frontiernya 15,5%. Secara matematis, masalah yang dihadapi investor dapat kita lihat dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari return harapan dengan melihat titik koordinasi dari saham CCC berada di titik Z, saham AAA berada di titik Y, dan saham BBB berada di titik X. Maka titik X merupakan portofolio pada efisiensi frontier yang memberikan defisiensi standar paling kecil, dan titik X ini juga disebut dengan global minimum variasi portofolio. Daerah efisiensi frontier adalah segmen yang berada di atas global max minimum variasi portofolio. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu investor bisa menginvestasikan dan meminjam dana bebas resiko. Pada pemilihan portofolio optimal dengan model Markowitz yang telah disampaikan oleh teman saya, ternyata mengandung asumsi bahwa pilihan investor hanya akan melibatkan aset berisiko, sementara ada beberapa aset yang tidak memiliki risiko atau disebut dengan aset bebas risiko. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada permukaan efisiensi jika investor mengombinasikan pilihan portofolio pada permukaan efisiensi dan investasi pada aset bebas risiko? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kami tampilkan sebuah diagram yang menggambarkan antara risiko dan return yang diharapkan oleh investor. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat return yang diharapkan atau RP berada pada garis vertikal dan resiko berada pada garis horizontal. Nah, di sini di titik RF ada 3 garis, yang mana garis itu adalah garis N, garis M, dan garis L. Nah, ketiga garis ini memiliki tingkat resiko yang berbeda, di mana garis N lebih cenderung menjulang lebih tinggi dan garis M sedang dan garis L lebih rendah. Nah, pada ketiga garis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang paling tepat untuk dipilih investor itu yaitu garis L, di mana garis L ini memiliki tingkat risiko lebih rendah dari antara garis M dan garis N. Selanjutnya, investor bisa meminjam dana bebas risiko.
Dengan cara mencari tambahan dana yang berasal dari pinjaman bebas risiko, investor bisa menambah dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan. Nah, apabila investor telah mendapatkan dana tersebut, maka dana pinjaman akan digabungkan dengan dana yang dimiliki saat ini dan digunakan untuk investasi. Investor akan mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan return yang diharapkan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Memilih portofolio berdasarkan preferensi investor. Dalam memilih portofolio, investor akan mendasarkan pilihannya pada preferensi terhadap return yang diharapkan dan risiko yang bersedia bertanggung oleh investor. Semakin konservatif seorang investor, semakin enggan dia menanggung risiko pilihan portofolionya akan semakin mendekati aset bebas risiko. Sebaliknya, apabila semakin agresif seorang investor, berarti semakin berani dia menanggung risiko, sehingga pilihan portofolionya akan semakin mendekati portofolio pada aset berisiko.